masuk ke Kayak dalam. kereta apa gimana? Terus saya kagak inget kayak itu nenek saya gitu tahu. Tapi Bu ngalamin masih ada jalannya Enggak, nggak? enggak tahu. Udah nggak ada ya? Iya dulu waktunya. Nah nenek saya ngomong itu ada kayak kereta gitu, ya, Bang kayak Lori kereta kecil jalannya gitu iya. ya? Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita. Selamat pagi teman-teman penggemar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada rencana, bukan rencana, malahan saya lagi meluncur mau ke Bekasi. Saya coba pengen telusurin jalur rel lori yang ada di Bekasi. Soalnya menurut beberapa catatan yang saya baca, jalur rel lori yang ada di Bekasi itu menyisakan nama sebuah gang. Ada gang lori. Nah, teman-teman pengamat sejarah, kalau dilihat dari perkembangannya, nah, begitu masif rel atau lori yang ada di Bekasi, terus sampai ke Kaliabang, terus ke atas, itu pembangunannya karena saat itu banyak banget pabrik-pabrik gula yang membangun untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan industri. Makanya jalur atau rel lori yang pernah aktif, kalau nggak salah sampai tahun 1960-an tuh masih ada. Masih bisa dilihat. Cuman jalurnya itu sekarang udah jadi jalan raya yang mana jalan raya itu masih terhubung ke jalan-jalan yang lain yang sebenarnya itu adalah bekas jalur rel lori yang teman-teman penggemar sejarah, saya sekarang udah ada di Bekasi. Saya menduga kalau yang di belakang saya ini, kalau saya cocokin itu dari peta lama, kayaknya jalur rel lori yang pertama keluar tuh dari daerah sini. Dari sini maksudnya, startnya tuh dari sini. Cuma nanti kan dia dari depan saya nih dia belok ke kanan yang ke arah Jalan Perjuangan. Jalan Pejuangan ya. Yang mau ke arah Kaliabang. Nanti di ujung jalan itu ada bekas landhuis. Cuman bangunannya udah nggak ada. Tapi nanti saya akan meluncur ke arah situ. Teman-teman penggemar sejarah, saya tadi dapat info dari tukang kopi. Cuman saya pengen center deh, kagak mau, katanya takut salah. Informasi yang saya dapat memang bener, katanya sampai tahun 80-an aja jalur rel lori yang menghubungkan dari pabrik yang dekat stasiun Bekasi ini itu masih bisa kelihatan. Nah, pabriknya itu atau gudang yang dimaksud sama tukang rokok kopi itu yang ini nih. Nah, yang tadi kan tuh saya dari dalam situ tuh. Jadi kalau dilihat dari peta lama, ini dari dalam sini dia keluar. Nah, posisi dari rel lori yang dari stasiun Bekasi ini nih, rel ini nih, pintu kereta, dia tuh terus sepadan jalan Perjuangan sekarang ya. Sepadan jalan adanya di pinggir jalan. Posisi dari rel lori. Nanti saya coba telusurin. Terus sampai dia ketemu jalan jembatan besi. Nah, dari jalan jembatan besi itu, dia berbelok ke arah kiri yang menuju ke Kaliabang sampai ketemu yang namanya Gang Lori sekarang. Mudah-mudahan di pinggiran yang sekarang udah banyak tukang-tukang warung, jalur rel lori yang pernah bawa segala macam hasil bumi yang ada di Bekasi, baik itu gula, mungkin dia sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya tuh di sini, gudangnya. Terus dia bawa lagi lewat stasiun Bekasi buat disampaikan ke wilayah-wilayah sekitar Batavia atau ke Jawa. Sekarang kita telusurin pinggir jalan, mudah-mudahan ketemu bekas rel lori yang ada di Bekasi sampai Kaliabang. Jadi itu bisa dibilang posisi dari rel lori yang saya coba telusurin itu memang
adanya di pinggir jalan yang mengarah ke jembatan besi yang sekarang ya, jalan jembatan besi. Cuman saya coba telusurin di sini sampai coba ketemu apa masih ada sisanya. Barangkali kan kalau misalnya dia itu ngelewatin sebuah pengairan, biasanya suka ada tuh kelihatan sedikit-sedikit. Nanti di pertengahan jalan ini di peta lama itu ada sebuah pemakaman Cina. Apa sekarang itu pemakaman Cina atau bongpai masih ada, Sentiong? Kalau misalnya memang masih ada, berarti peta yang saya jadikan sumber itu valid. Jadi tuh ini nih yang saya maksud nih. Jalan-jalan di pinggir jalan perjuangan sekarang itu yang seharusnya ada rangkaian satu jalur rel yang dipakai untuk membawa segala macam hasil dari pabrik gula yang ada di sekitaran atau di dalam belakang dari kawasan Bekasi saat itu. Baik itu di daerah Kaliabang ataupun di daerah kesononya lagi itu apa itu? Teluk Pucung juga ada ya, di daerah situ ada sebuah lanhuis dan di situ juga ada pabrik gula. Ada kemungkinan besar lanhuis atau pabrik-pabrik gula yang ada di kawasan Bekasi dalam, baik itu di Teluk Pucung atau yang di seberang kalinya itu adalah pabrik gula yang memproduksi hasil terus dibawa menggunakan roli ke stasiun Bekasi yang udah dibangun beroperasi sejak tahun 1887 kalau nggak salah. Nanti di ujung jalan nih, setengah perjalanan saya nih ketemu dengan jalan pintu air. Nah ini dia agak mepet kalau dilihat dari peta lama. Apa jalan pintu airnya itu masih ada atau enggak, kita coba lihat aja nanti di depan. Memang agak sulit kalau kita coba menelusuri atau mencari sisa-sisa dari bekas jalur yang memang itu pernah aktif pada masa kolonial Belanda dulu ya. Karena udah banyak perubahan dari struktur jalan juga, yang dulunya kecil sekarang lebar, ada kemungkinan banyak yang ketutup dari pembangunan yang masif, sehingga banyak sisa-sisa atau peninggalan masa lalu yang udah nggak kelihatan atau hilang. Nah ini di depan saya ada lampu merah. Persis kalau dilihat dari peta lama itu pertemuan dari jalan yang ada di sepadan pinggir rel lori ketemu dengan pintu air. Coba saya nyebrang ke situ, apa pintu airnya itu berbentuk pintu air atau memang waktu itu hanya nama jalan pintu air aja. Nah jalan di depan saya ini adalah jalan perjuangan sampai ketemu nanti jembatan besi ya. Ntar saya coba ke kiri ke arah Kaliabang. Dan di depan saya ini juga yang saya maksud jalan pintu air ke sini. Kita coba ke jembatan. Tadi saya jalan dari arah situ tuh, stasiun Bekasi. Saya harus nyebrang lagi ke pinggir jalan yang sebelah sini. Di mana jalur rel lori yang pernah ada. Jadi saya nggak mau ngambil sisi ini karena ada kemungkinan atau saya duga jalur rel itu yang dari depan situ tuh
dia nyebrang itu pasti tetap diambil dari bagian jalan yang sebelah kanan ini nih. Terus sampai ke sono. Kira-kira berapa ratus meter lagi saya harusnya ketemu dengan Sentiong atau kuburan Cina. Dan memang kuburan Cina itu dia dilewatin sama jalur rel lori. 1,5 km lagi saya sampai ke Sentiong. Tapi di depan saya ini ada satu besi yang dijadiin patok mencurigakan. Mungkin teman-teman bisa ngejelasin atau nanti saya coba lihat dari dekat ya. Ini kira-kira besi rel bukan? Atau besi rel lori? Soalnya dari struktur atau modelnya itu dia udah bekaratnya. Tapi di sini ada bekas. Atau ini bekas rel lori atau apa nih? Dia bekaratnya udah. Atau bekas rel pintu ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini, saya duga ini adalah rel. Cuman kayaknya nggak segede gini deh. Atau teman-teman bisa bantu jawab. Dia memang harusnya lurus ke sono tuh. Sampai ketemu Sentiong dan dia lewat ketemu Landhuis Teluk Pucung. Lumayan juga. Jalan kali ini kurang lebih bisa sampai 6 kilo ya. Karena memang buat nelusurin jalur rel. Jangan sampai sedikit pun ngedip. Khawatir ada yang nyangkut-nyangkut barang sedikit itu bekas jalur rel lori di sepanjang jalan Perjuangan ini. Hitung-hitung olahraga. Jadi memang kalau kita kupas sejarahnya secara mendetail nggak cukup di dalam video ini. Cuman yang pasti memang kawasan Bekasi itu udah pusatnya pengolahan gula atau pabrik gula memang banyak di kawasan Bekasi dan sekitarnya. Di sini titik dari ngepasnya peta lama dengan Google Map. Kalau di sini memang udah ada Sentiong sejak zaman Kompeni Belanda dulu. Dan sesuai dengan apa yang ada di dalam legenda bahwa legenda peta ya, di dalam legenda peta itu menunjukkan kalau misalnya ada tanda seperti ini, itu menunjukkan adanya kuburan Cina. Kalau misalnya tandanya cuma satu, itu bisa dibilang hanya satu dari keberadaan bongpai di lokasi tersebut. Tapi di sini kan ada beberapa tanda nih, ada lebih dari satu, lebih dari dua, dan itu memang menandakan kalau di lokasi ini sejak zaman kolonial Belanda itu banyak banget kuburan-kuburan Cina alias Sentiong. Karena memang jalan yang sedang saya telusurin ini itu mengarah kepada sebuah rumah besar atau Landhuis. Pemiliknya juga kemungkinan besar adalah orang Tionghoa. Lanjutin perjalanan. Memang agak sulit buat cari jalan yang aman juga nyaman ya. Baik di Jakarta ataupun di daerah Bekasi ini. Karena buat pejalan kaki tuh nggak ada trotoar. Sehingga main dulu-duluan aja siapa yang mau lewat. Antara pejalan kaki sama pengendara. Baik itu motor atau mobil. Selamat datang di Teluk Pucung.
Lokasi ini lokasi yang udah dibilang daerahnya kawasan Teluk Pucung, teman-teman penggemar sejarah. Dan sebentar lagi saya akan sampai di lokasi yang pernah ada sebuah landwish yang pemiliknya itu kemungkinan besar adalah orang Tionghoa sebagai tuan tanah dari kawasan partikelir Teluk Pucung. Dan juga mungkin ada Swicker Molen atau batu gilingan tebu atau ini apa namanya pabrik gula. Teman-teman penggemar sejarah, setelah perjalanan saya dari stasiun Bekasi, yang saya duga tuh sebelah kiri dari stasiun Bekasi, dari palang pintu kereta Bekasi itu saya duga kan titik awal dari jalur rel lori yang mengarah ke Landwish Teluk Pucung. Terus dia berbelok ke kiri mengarah ke Kaliabang dan di situ ada satu buah gang yang bernama Gang Lori. Sekarang saya coba istirahat sejenak karena tengah hari bolong begini lumayan cuacanya kurang begitu mendukung. Nanti saya lanjutin perjalanan sampai X Landwish Teluk Pucung dan saya berbelok ke kiri mengarah ke Jalan Kaliabang yang saya duga pinggiran dari pinggiran dari sepadan jalan perjuangan yang dari arah stasiun Bekasi itu adalah jalur daripada jalur rel lori yang pernah ada di Bekasi. Jalanan saya lanjutkan berhubung Farik udah sampai nyusul, jadi perjalanan saya ke arah X Landwish Teluk Pucung menggunakan sepeda motor yang dibawa sama si Farik. Nggak pakai helm? Aman ini aja. Aman. Rick, tolong jelasin tentang jalur rel lori yang ada di sepanjang Jalan Perjuangan yang start awalnya itu dari stasiun Bekasi. Mungkin dari Farik ada sedikit tambahan. Soalnya kan yang gua tahu itu di daerah Cibarusah dan apa tuh ya, Jonggol juga pernah ada rel lori yang sama. Kira-kira menurut Farik bagaimana? Jadi kemungkinan jalur lori yang ada di Bekasi ini ya, dulunya dimiliki oleh pengusaha swasta pemilik tanah partikelir Teluk Pucung yang dulu landwish-nya juga ada di sekitaran sini. Tepatnya ada di pertigaan sebelum jembatan Teluk Pucung. Nah, waktu itu kalau kita lihat peta lama, itu jalur lorinya itu membentang dari start awalnya itu di stasiun Bekasi karena di sana ada gudangnya juga sampai dengan sekitaran perbatasan Cakung. Nah, yang kita lihat sekarang ini merupakan jembatan yang juga dulu pernah dilalui oleh lori. Walaupun saat ini lori itu jalurnya udah nggak kelihatan, kemungkinan besar ada di jalan ini yang membentang dari arah sebelah timur sampai dengan arah barat. Teman-teman penggemar sejarah, perjalanan saya udah sampai ke titik akhir, yaitu Gang Lori, yang saya duga memang di depan Gang Lori ini dulu bekas jalur dari rel lori yang membawa segala macam komoditas dari pedalaman ke arah stasiun Bekasi. Nah, ini di depan saya ini ada Gang Lori nih. Cuman apa dia ada di dalam mengarahnya, cuman kan nggak mungkin kalau dia dari sini nih lori itu berbelok ke sini. Yang pasti dia nih ke sono tuh. Nah, buat lebih jelasnya lagi nanti saya coba tanya Farik lagi sekaligus mengakhiri perjalanan Bang Sigit yang menelusuri jalur daripada rel lori yang pernah ada di stasiun Bekasi mengarah ke arah pedalaman Bekasi. Nih, sejarawan kita lagi makan gemblong. Nah, jadi memang belum waktunya makan siang, dia makan gemblong dulu. Langsung tanya aja. Rick. Minum dulu nih. Minum dulu. Gampang ntar. Kenapa? Jadi
rel lorinya itu kan nggak masuk kemari kan? Kan dia nggak mungkin tuh dari jalanan itu dia belok patah ke kanan. Dia kan masih lurus kan ke sono kan? Kalau di peta lama sih Dia lurus masih ya. Lurus. Cuman memang di sini tuh dinamain Gang Lori karena pernah dilewatin sama lori ya. Sama lori. Jadi gimana menurut Bang Farik sebagai penggiat sejarah yang pernah tahu juga tentang jalur rel lori yang ada di Cibarusa ya? Gimana Rik? Kayaknya sih ya roman-romannya sih di sini dulunya terjadi parkiran lori kayaknya. Ya, salah satunya bisa jadi di sini tuh dulu kan karena kanan kiri jalan kan sawah dulunya masih gitu ya. Nah, karena sawah mungkin di sini tempat ngangkutnya dulu. Makanya di sini namain Gang Lori nih. Atau gini, atau semacam mungkin kayak kalau kata stasiun tuh ada halte-haltenya kali ya. Kayak stoplat Stoplat ya, tempat pemberhentian. Sementara. Nah, Lori Sakti. di sini tempat apaan Ada emang dulunya, Bu? jalanannya dulu ke sono no. Jalanannya masuk ke dalam. Kayak kereta apa gimana? Saya kagak inget saya itu nenek saya gitu tahu. Tapi Bu ngalamin masih ada jalannya Enggak tahu. Udah nggak ada ya? Iya dulu makanya. Nah nenek saya ngomong itu ada kayak kereta gitu, iya, Gang kayak Lori. kereta kecil Jalannya gitu iya. ya? Jalan ke sono ke anu no, ke Gingan Baru. Ke Teluk Pucung ngono ya? Iya ke Pucung, Gingan Baru sono. Sampai ke Bekasi ini katanya stasiun Bekasi katanya ya? Kemana aja itu katanya. Kalau yang ini ujung sebelah sononya Gimana? ke Kali Abang apa ke Cakung ke sono no? Lurus ke Iya sono. terus kali ke sono kali nggak tahu saya emang kagak ngalamin Tapi saya. kalau kampung ini kenapa jadi kampung lori itu? Kan ada jalan lori. Jalan lori. Tapi dia Iya, nggak masuk iya. ke dalam kampung dia. Kagak sini aja. Cuma gitu, pinggir iya. jalannya aja ya? Itu pinggir ya apa namanya jalanan Jalan itu. pinggir jalan gede ini lah. gitu Jalan ya. gede. Dulu mah lo cakep kayak gini. Masih Ada tanah masih gitu. sawah. Dulu Iya. sawah apa dulu sini, Bang? Sawah iya Sawah dulu, kanan iya. kiri ya. Sawah itu tuh Permata sawah. Ini juga sawah. Apa Iya, kampung kalau ini ini? mah kampung ini. Oh, kampung. Ya Permata itu sawah tuh terus ke sono no. Sawah lebar. Jadi memang benar jalur lori yang pernah ada di Bekasi mengarah ke Kaliabang sekarang ini nih, yang di daerah Kaliabang Tengah, yang saya masuk ke dalam ini Gang Lori, ternyata pernah ada jalur kereta lori, yaitu lebih kecil dari kereta untuk ngangkut beberapa komoditas. Sampai di sini aja yang bisa saya kasih informasi sedikit ulasan tentang pernah ada jalur rel kereta lori di Bekasi, Kaliabang, dan sampai ke kawasan Cakung dan sekitarnya. Terima kasih udah nonton sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.